Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Panca Simanjuntak mendatangi lokasi kerangkeng manusia di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Sumatera Utara. Lokasinya berada di rumah Bupati Nonaktif Langkat, terbit rencana perangin angin. Kedatangan Kapolda mendampingi pihak Komnas HAM untuk meninjau langsung dan menggali informasi dari sejumlah pihak terkait lokasi tersebut. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Freddy, jurnalis dari Tribun Medan yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Freddy. Ya, halo Dea. Halo. Halo rekan Freddy. Iya, iya halo Dea. Dari Tribun Medan kami sudah tersambung dengan rekan Freddy. Halo rekan Freddy, bagaimana untuk hasil kunjungan Komnas HAM dan juga pihak Polda Sumut ke kerangkeng milik Bupati Langkat ini? Iya, halo Dea dan juga pemirsa. Jadi kemarin itu memang Komnas HAM dan juga Kapolda Sumut itu meninjau langsung lokasi kerangkeng di mana lokasi itu milik dari Bupati Langkat nonaktif, yaitu terbit rencana perangin angin. Jadi kemarin mereka itu melakukan penyelidikan bersama-sama untuk mengetahui maksudnya untuk mengetahui benar atau tidak bahwa di tempat itu menjadi tempat perbudakan modern yang dilakukan oleh Bupati Langkat, dan dari hasil sementara yang mereka dapatkan bahwa di tempat itu memang uh, ada puluhan orang yang dikerangkeng di situ dan dipekerjakan tanpa upah begitu. Nah, mereka itu dipekerjakan di perusahaan sawit milik Bupati Langkat nonaktif tersebut yang tak jauh dari lokasi itu begitu. Dan menurut informasi yang mereka dapatkan memang benar bahwa puluhan orang itu tidak menerima upah atau gaji. Nah, Komnas HAM sendiri masih terus melakukan penyelidikan soal temuan-temuan yang kemarin didapat di situ. Mereka juga sudah bertemu dengan penjaga kerangkeng, dua kerangkeng yang ada di situ begitu. Dan memang saat ini kondisinya sudah ditutup dan kosong, artinya puluhan para tahanan yang kemarin sempat ditahan itu sudah kembali pulang ke rumahnya masing-masing begitu deh. Dan dari informasi yang kami dapatkan di lapangan, jadi warga itu mengatakan bahwa setiap pagi puluhan orang yang di kerangkeng itu pergi keluar dari kerangkeng itu bersama-sama untuk bekerja di perkebunan sawit. Nah, dalam perjalanan mereka itu menggunakan sepeda motor dan mereka itu dikawal oleh seperti mandor begitu. Nah, sama juga mereka itu dibagi dalam beberapa uh, pekerjaan. Jadi ada yang bekerja di perusahaan sawit, pabrik pengolahan minyak sawit, dan ada juga yang bekerja di perkebunan begitu untuk memetik memanen buah sawit, dan sebagian lagi ada mengurus kolam ikan yang ada di depan kerangkeng begitu. Dea. Ya, lalu rekan Freddy, sampai kapan penyelidikan ini akan dilakukan Komnas HAM dan juga pihak kepolisian di sana? Ya, jadi Komnas HAM dan polisi sampai sekarang ini masih terus menyelidiki, terutama Komnas HAM. Jadi Komnas HAM itu masih berada di lokasi dan masih mencari orang-orang yang dahulunya kemarin itu sempat ditahan, dan mereka masih mencari tahu juga benar atau tidak bahwa tempat itu memang dijadikan tempat rehabilitasi, karena menurut informasi yang mereka dapatkan adalah sebagian orang itu yang sudah sembuh itu dikembalikan. Nah, mereka untuk sedang mencari tahu sebenarnya mekanisme apa yang dilakukan, metode apa yang dilakukan oleh Bupati Langkat sehingga ia bisa bilang bahwa tempat itu merupakan tempat rehabilitasi, padahal tim medis juga tidak memadai dan lokasinya juga tidak memadai, dan metode-metode yang ada di situ juga untuk rehabilitasi itu jauh dari kata mumpuni begitu. Dan kondisinya juga jika dilihat ke dalam itu memang kondisi sangat tidak layak begitu. Dan di dalamnya itu mulai masuk itu hanya ada tempat tidur yang uh, terbuat dari papan, dan di bawahnya itu juga diisi, di lantainya itu juga dijadikan sebagai tempat tidur begitu bagi puluhan orang. Jadi benar-benar tidak layak, dan kamar mandinya itu juga hanya satu, hanya setinggi pinggang orang dewasa begitu, sempit dan sangat kotor begitu di dalam. Jadi sangat tidak layak. Jadi Komnas HAM masih menyelidiki soal dugaan eksploitasi dan perbudakan modern begitu, dan penyalahgunaan apalah wewenang begitu yang menyebut bahwa itu merupakan panti rehabilitasi begitu deh.
Baik, terima kasih rekan Freddy. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Khairul Anam, dan juga Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Simanjuntak selengkapnya. Yang kedua, apakah ini misalnya begini, apakah ini tempat rehabilitasi? Ya, apakah ini tempat perbudakan modern? Itu sedang kami dalami, gitu ya. Tapi indikasinya dan lain sebagainya nanti. Tapi satu tahapan yang sangat penting, terutama oleh Pak Kapolda, misalkan dijelasin ini dan langsung ditunjukin dan sebagainya, itu satu langkah yang baik, gitu. Dan kami tim masih akan terus bekerja dan ada di lokasi Sumut ini. Dan jangan tanya tempatnya di mana. Sampai beberapa hari ke depan untuk meminta semua informasi agar kita mendapatkan informasi yang komprehensif. Misalnya ya soal apakah hubungan pekerjaannya, soal kesehatannya, soal berbagai informasi yang jauh masuk ke kami, apakah itu relevan dan tidak, dan sebagainya juga akan kami uji di lapangan ini. Oleh karenanya kami minta semua pihak untuk mau bekerja sama dengan Komnas HAM, semata-mata untuk membuat terangnya peristiwa, agar apa? Agar kita mendapatkan kepastian. Ketika kita mendapatkan kepastian, itu bisa mengambil satu jalan keluar yang terbaik. Jika memang terdapat misalnya pelanggaran hukum, ya harus diproses secara hukum. Jika memang terjadi bukan pelanggaran hukum, ya harus kita hormati. Tapi jika memang misalnya ada perlakuan yang tidak manusiawi dan sebagainya, ya harus diproses. Tapi jika misalnya ini soal-soal pelayanan yang memang jauh masuk ke kami, apakah itu relevan dan tidak, dan sebagainya juga akan kami uji di lapangan ini. Oleh karenanya kami minta semua pihak untuk mau bekerja sama dengan Komnas HAM, semata-mata untuk membuat terangnya peristiwa, agar apa? Agar kita mendapatkan kepastian. Ketika kita mendapatkan kepastian, itu bisa mengambil satu jalan keluar. Saya dan jajaran, khususnya jajaran Direktorat Narkoba dan Krim mendalami ini tempat apa, ya, tempat seperti apa. Ketika kita pasca melaksanakan OTT bersama teman-teman KPK pada tanggal 19 Januari yang lalu, teman-teman sekalian. Dan ini sedang kita berproses semuanya, teman-teman sekalian, apakah tempat ini sebagaimana yang sampai didengarkan oleh teman-teman semuanya. Ya, dari fakta sampai sekarang kita sudah memeriksa baik mantan penghuni, orang yang menghuni tempat ini, maupun beberapa pihak yang terkait dengan kegiatan di lokasi tempat ini, teman-teman semuanya. Dan ini masih terus kita lakukan pendalaman dari aspek yang pernah saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Pada waktu saya melakukan penangkapan terhadap Bupati Langkat bersama teman-teman KPK, yang pertama saya tanyakan adalah apakah izinnya ada. Dan itu diakui oleh yang bersangkutan tidak. Dan apakah tempat ini Anda gunakan untuk apa? Maka yang bersangkutan pada waktu itu menjelaskan ini adalah tempat pembinaan para orang-orang yang mengalami pengguna narkoba dan diserahkan oleh keluarganya. Nah, itu yang kita buktikan sampai saat ini, teman-teman. Dan untuk itu kita terus bekerja sama dengan BNNP supaya BNNP sebagai leading sektor nanti beserta pemerintah daerah akan mendorong dan ikut membantu bagaimana proses selanjutnya dari. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.